Perkenalkan, nama saya Ilya Kinarya Wikere dengan NIM 2102 1106 0091. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai paket tracer 10.4.4 dengan judul Build a Switch and Router Network. Oke, kita akan langsung saja masuk ke part yang pertama, di mana part yang pertama kita akan setup topologi, di mana setup topologi adalah sebagai berikut ya. Ini gambar di sini. Eh, Baik, untuk mulai, kita akan langsung pindahkan router dan switch ke rak. Jadi ini routernya, kemudian switchnya juga kita pindahkan. Kemudian diminta untuk memindahkan PCA dan PCB ke meja. Oke, kita akan menyambungkan uh, PCB dan juga router menggunakan kabel kabel copper straight through ya. Dari sini saya akan mengambil kabelnya. Kemudian saya akan colok di router dengan port GB Ethernet 000. Saya zoom saja sini supaya lebih jelas. Di router, ini dia gigabit Ethernet 000 ke fast Ethernet yang ada pada PCB. Oke, sudah tersambung. Kemudian saya akan mengambil lagi kabel copper straight through. Kemudian dari sini yang kali ini dari router gigabit Ethernet 001 menuju ke fast Ethernet 5 pada switch 1. Nah, ini dia fast Ethernet 5. Oke. Kemudian yang terakhir saya akan mengambil kabel copper straight through lagi dan dari switch fast Ethernet 6. Oke, fast Ethernet 6 saya akan zoom sedikit menuju ke PCA. Nah, oke. Sekarang kita sudah berhasil meng-setup topologi seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke part yang kedua, di mana part yang kedua ini kita jangan lupa kita menyalakan dulu ya routernya. Router kita nyalakan, PCA, PCB juga dinyalakan. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi device, di mana kali ini kita akan konfigurasi PCA, PCB, konfigurasi IP address, default gateway, dan juga subnet masknya. Jadi saya akan buka PCA di sini. Nah, PCA, desktop, kemudian IP configuration. Nah, untuk IP configuration di sini, kita akan mengisi IPv4 address, IPv6 address, default gateway dari IPv4, dan juga default gateway dari IPv6. Dan jangan lupa kita akan memasukkan subnet masknya. Dan di sini kita akan mengisinya melalui acuan dari addressing table yang tersedia di sini. Jadi saya akan masuk saja untuk PCA dulu. IPv4 address-nya 192.168.1.3. Ya, di sini PCA 168.1.3. Kemudian subnet masknya default ya 255.255.255.0. Kemudian IPv6 address-nya. IPv6 address-nya di sini 2001.2 DB8 DB8.2 ACAD titik 21 2 kali titik 2 3 sini. Dan jangan lupa di sini kita masukkan prefixnya itu 64. Oke. Selanjutnya default gateway IPv4-nya. Default gateway untuk IPv4-nya di sini 192.168 titik 1.1. Nah, kemudian default gateway untuk
IPv6-nya di sini ada FE 80 2 kali titik 21. FE 80 titik 2 titik 21. Oke, kita tutup. Sekarang kita akan beralih ya ke konfigurasi untuk PCB. Desktop IP configuration. Nah, untuk PCB-nya sama seperti tadi, kita ulangi stepnya mengacu pada addressing table yang tersedia di sebelah kiri. Jadi untuk IPv4 address-nya 192.168.0.3. Kemudian subnet masknya default gateway. Nah, default gateway-nya di sini 192.168.0.1. Oke, beralih ke IPv6 configuration. Di sini 2001 DB8 titik 2 ACAD titik 2 kali, kemudian 3. Kemudian prefixnya di sini 64. Oke, dan default gateway-nya FE 80.2.21. Oke, kita akan tutup. Saya akan cek dulu supaya tidak ada kesalahan. 192 255 ya 192 168 1.1. Oke, IPv6-nya 2001 DB8 ACAD 2 kali 3 prefix 64 default gateway. Oke, sekarang saya akan mengecek untuk PCB. IPv4 address 192.168.0.3 ya. Default gateway-nya 192.168.0.1. Oke. Kemudian IPv6 address 2001 DB8 ACAD 2.23. Oke. Dan default gateway-nya PE 80.21. Oke. Saya rasa sudah betul tadi. Ya, sekarang kita sudah berhasil melakukan part yang kedua tadi, gimana kita berhasil mengkonfigurasi isi A dan isi B. Sekarang di sini kita akan lihat ke step yang pertama. Oh, dari step yang pertama sudah ya, konfigurasi IP address segala macam untuk PC A dan PCB. Jadi step 1 part yang C. Jadi saya akan buka comment prompt pada PCB. Nah, kemudian saya akan ping 192.168.0.3, di mana ini adalah IP address-nya si PCB. Kita akan coba ping. Ya, ini request timeout. Sudah 2 kali. 3 kali request timeout. Nah, di sini mengirim 4 paket, cuman 4-4-nya itu tidak berhasil ya, atau tidak sukses. Kemudian sini ada pertanyaan, kenapa pingnya itu tidak berhasil atau gagal? Nah, ini dikarenakan oleh kita belum mengkonfigurasi router. Nah, maka dari itu step yang kedua kita akan melakukan konfigurasi pada router. Oke, pertama-tama kita akan ambil kabel konsol. Kabel konsol itu yang warna biru ini ya. Nah, kemudian kita akan sambungkan dari PC A
RS232, ini portnya. Sambungkan ke router satu konsol. Nah, ini konsol. Oke, sekarang kita akan ke PCA. PCA, kemudian terminal. Oke, kita kecilkan dulu ini. Nah, oke, kita akan melakukan perintah enable. Enable, oke. Untuk masuk ke itu ya, ke exit mode. Kemudian kita akan masuk ke configuration mode dengan perintah confirm. Nah, kemudian part yang C, kita akan memberi nama pada router menggunakan perintah hostname. Hostname kita akan beri nama R1. Nah, oke, R1 ini sudah berubah ya, namanya dari router menjadi R1. Nah, kemudian part yang D, kita akan assign class as the privileged exec encrypted password. Kita menggunakan perintah enable secret class. Oke. Kemudian part yang E. Untuk part yang E di sini kita akan mengset Cisco sebagai password konsol dan enable login. Jadi saya akan masukkan sini line console 0. Oke. Kemudian password Cisco login dan juga exit. Oke. Sekarang kita masuk ke part F. Nah, assign Cisco as the VTY password and enable login. Nah, ini mirip-mirip seperti step yang sebelumnya. Jadi saya akan masukkan line VTY 15. Dan kita masukkan password Cisco seperti tadi sama login exit. Nah, oke. Masuk ke part yang G, encrypt the plain text password. Nah, untuk ini kita akan menggunakan perintah service password encryption. Nah, oke. Nah, untuk part berikutnya H, create a banner that warns anyone accessing the file that unauthorized access is prohibited. Jadi step yang ini tuh sama seperti kalau tidak salah dua modul sebelumnya ya, di mana kita membuat banner untuk memberikan notifikasi bagi para user-user yang tidak memiliki akses atau unauthorized gitu. Jadi untuk part yang H ini kita akan menggunakan banner MOTD. Banner MOTD. Nah, kemudian kita akan masukkan pesannya di sini. Kita akan beri dua tanda dan di sini unauthorized access is prohibited. Nah, jadi ini dua tanda tanya ini sebagai awal berupa dua pembuka begitulah untuk masukkan pesan kita. Kita enter. Oke. Sekarang kita masuk ke part yang I. Configure and activate both interface on the router. Jadi saya akan melakukan interface ini dengan perintah in g 0 0 0. Nah, kemudian saya akan masukkan IP address dari sini ya 192. Maaf.
IP address dulu 192.168 titik 0.1. Kemudian kita akan masukkan subnet masknya 255. Kemudian yes, itu tentunya masih yang default ya. Kita semua sudah tahu 0. Nah, berlanjut kita akan masukkan juga IPv6 address-nya ya. Dimana ini tadi itu IPv4 address ya. Nah, kita akan masukkan IPv6 address. IPv6 address. Nah, 2001.2 db8.2 ACAD 2 1 per 64. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfig yang sama IPv6 address, cuman kali ini tuh untuk default gateway-nya. IPv6 address IP kita akan masukkan default gateway IPv6 address ya. Ini IPv6 addressnya FE80 2 kali titik 2 1. Kemudian kita akan tambahkan sini link lokal. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan perintah no shutdown agar uh, konfigurasi ini tetap bisa running. Jadi no shutdown. Nah, ini sudah ada. Nah, ini dia state-nya sudah berganti ke up ya. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama, cuman kali ini jika yang tadi itu ke gigabit Ethernet 000, sekarang kita akan lakukan hal yang sama ke gigabit Ethernet 001. Jadi saya kamu ngulung lagi ingin G001. Kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.1.1 dan jangan lupa subnet masknya ya. Selanjutnya IPv6 address-nya IPv6 address kita masukkan lagi 2001.2 db8.2 ACAD titik 21.2.21 prefixnya 64. Oke, si aman. Sekarang IPv6 address lagi sama seperti tadi. Kemudian kita akan masukkan default gateway-nya untuk IPv6. FE80 2 1 akhirnya dengan link strip lokal. Nah, jangan lupa untuk menggunakan perintah no shutdown ya, agar statusnya menjadi up atau tetap berjalan. Nah, oke, gigabit Ethernet 1 statusnya menjadi up. Nah, sekarang kita akan masuk ke perintah J. Configure an interface description for each interface indicating which device is connected to it. Oke, kita akan masuk ke perintah interface di gigabit Ethernet 000 ya. G0/0/0. Kemudian kita akan menggunakan description connection to PCB. Oke, kemudian kita akan masuk ke uh,
akan melakukan hal yang sama. Kita akan melihat koneksi ke S1 ya. Di mana S1 itu tuh terkonek ke port eh, gigabit Ethernet 001. Jadi interface G0 strip 0 slash maksud saya satu. Kemudian description connection to switch satu. Nah, oke. Okay. Saya akan exit saja di sini. Nah, kita akan masuk ke step K. Kita diminta untuk menggunakan command IPv6 unicast routing. Okay, IPv6 unicast routing. Oke, kemudian saya akan end di sini. Nah, sekarang saya akan masuk ke yang L. Mari kita akan menyimpan configuration uh, untuk melakukan startup configuration file. Begitu saya akan masuk di sini tab yang L, saya menggunakan perintah copy running script config dengan startup config. Nah, destination file name server config ya. Oke. Nah, kemudian untuk uh, set untuk yang M, set the clock on the router, dimana kita akan melakukan mengatur waktu gitu ya. Jadi saya akan clock set. Nah, saya akan lihat dulu sekarang jam berapa. Jam 7:17. Berarti itu pukul 19 ya kalau sini. 19:17. Ya, detiknya saya bikin saja misalnya 30. Nah, ini ada kesalahan. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan eh, waktunya secara keseluruhan ya. Jadi bukan cuma jamnya doang. Eh, Kita diminta juga mulai dari tanggalnya, bulannya, dan beserta tahunnya. Nah, di sini kita akan gunakan lagi clock set sini ya. 19:02 menit 20, detiknya detik 30. Nah, kemudian yang diminta month of the year. Month of the year ini tuh bulan Mei, berarti kita akan tulis saja Mei. Kemudian diminta tanggal dulu, tanggal sekarang tuh tanggal 11. Month of the year, Mei, year-nya 2023. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke part yang N. Eh, Tutup dulu ini. Part yang N ini from a command from window on PCA, ping PCB. Nah, kita akan coba eh, melakukan ping ya dari PCA ke PCB.
Saya akan coba ping di sini command prompt. Nah, kita akan coba 192.168 titik 0.3. Oh, saya lupa pingnya, maaf. Nah, di sini eh, sudah berhasil ya. Nah, cuma ada satu yang time out begitu. Nah, kemudian di sini kenapa pingnya berhasil? Ada pertanyaan ini di part yang N. Eh, kenapa pingnya berhasil? Karena yang part sebelumnya di ping yang ini yang pertama sekali kita lakukan, kita cuma melakukan konfigurasi IP address, IPv6 address, default gateway dan juga subnet mask. Itu tidak cukup untuk melakukan ping. Kita juga perlu melakukan settingan atau konfigurasi pada router gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke part yang ketiga. Step 3 kita akan konfigurasi switch ya. Konfigurasi switch kita akan mengambil kabel konsol yang warna biru. Nah, kemudian kita akan sambungkan dari PCB RS232 menuju ke port konsol yang ada pada switch. Cuman ini kan tampilan belakangnya nih. Jadi saya akan klik kanan, inspect rear. Nah, di sini lalu letak port konsol pada switch. Saya akan masukkan sini. Nah, oke. Kemudian kita akan melakukan enable. Setelah kita menyambung tadi ya kabel konsol dari port konsol switch 1 ke RS23 yang ada pada PCB. Sekarang kita menuju ke PCB. Kemudian terminal. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan perintah enable untuk masuk ke dalam exec mode. Saya akan menggunakan perintah enable untuk masuk ke dalam exec mode. Oke, sudah berubah jadi pagar seperti ini. Lalu masuk ke dalam mode konfigurasi menggunakan perintah confirm. Oke, part yang C kita akan memberi nama kepada switch ini, di mana ini sebelumnya namanya switch ya. Kita akan ganti saja ke S1 menggunakan perintah hostname. Jadi kita akan masukkan nama terbarunya S1. Nah, oke. Kemudian part yang D, kita akan mengkonfigurasi dan mengaktifkan VLAN interface ke dalam switch 1 menggunakan perintah interface int VLAN 1. Nah, lanjutkan dengan IP address. IP address dari VLAN 1 ya, ada di addressing table ini, 192.168.1.2. Saya masukkan saja sini IP address-nya. IP address 192.168.1.2 dan subnet masknya. Nah, jangan lupa kita menggunakan perintah no shutdown ya, supaya statusnya itu terus up gitu. Nah, ini dia interface VLAN 1, statusnya menjadi up di sini. Kemudian kita akhiri dengan IP default gateway. IP default strip gateway. Nah, kemudian kita akan masukkan default gateway dari S1. Ini dia,
1.168.1.1.1. Oke, kemudian jangan lupa kita N. Nah, part yang F kita akan seperti part-part yang sebelumnya ya. Di sini ada menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan untuk melakukan startup configuration file. Jadi kita gunakan kerjasama seperti tadi, copy, running, strip config, kemudian startup config. Nah, di sini file name, startup config, oke. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke dalam step yang keempat, di mana kita mencoba untuk step 4 bagian A, from PCA, ping PCB. Oke, kita akan PCA, command prompt. Kita akan coba lagi ya, apakah sudah berhasil. Ping 192.168.0.3, yang dimana seperti tadi IP address ini ialah IP address PCB. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, ini 4 paket terkirim dan 4 paket itu berhasil diterima ya, yang menandakan kalau kita itu sudah berhasil ping dari PCA ke PCB. Kemudian berikutnya kita akan sebelumnya kita akan coba lagi. Jika tadi saya ping menggunakan IPv4-nya ya, saya akan coba untuk ping menggunakan IPv6 address-nya. Nah, saya akan ping menggunakan IPv6 address-nya PCB ya. 2001.2db8.2 ACAD titik 22 kali, kemudian 3. Tidak perlu menggunakan prefix 64-nya ya. Ya, ini juga sama ya, berhasil. Jadi baik mau menggunakan IPv4 address atau IPv6 address itu sama-sama berhasil gitu. Oke, kita sudah berhasil untuk ping PCA ke PCB. Sekarang kita akan ping dari switch 1 ke PCB. Kita akan buka PCB, kemudian command prompt. Nah, saya akan menggunakan sini ping 192.168.0.3. Nah, ini sama berhasil ya. Oke, eh, seperti tadi PCA, kita akan ping lagi menggunakan IPv6 address-nya. Jadi ping 2001.2db8.2 ACAD.2.2.3. Oke, ini berhasil ya, 4 paket terkirim dan juga nggak ada yang hilang atau nggak ada yang request timeout, sama seperti di awal tadi. Kita tutup. Sekarang kita masuk ke part 3. Nah, part 3 di sini kita part 3 step 1 bagian A, di mana kita diminta untuk menggunakan perintah show IP route. Jadi kita akan masuk ke PCA terminal. Oke. Nah, di sini kita diminta passwordnya. Tadi kita sudah lihat passwordnya itu Cisco ya. Nah, oke, masih berhasil masuk ke router. Kita akan menggunakan show IP route. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada pertanyaan. What code is used in routing table to indicate a directly connected network? Nah, di sini kode yang dipakai itu ada kode L lokal dan juga kode C connected gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua,
berapa entry root dengan kode A di routing table. Nah, ini routing table di sini ya. Tabelnya ini pertanyaannya itu kode C. Nah, kode C ini ada dua. Yang pertama yang ini, kemudian yang kedua itu ada yang ini. Oke. Pertanyaan terakhir di sini, hmm, what interface types are associated to the C code routes? Nah, interface-nya itu yang berhubung dengan kode C, ada gigabit Ethernet 000 dan juga gigabit Ethernet 001. Nah, oke, kita masuk ke yang B. B sekarang, use the show IPv6 route command on R1 to display the IPv6 routes. Oke, kita langsung show IP route. Yang di mana yang tadi itu, yang ini itu adalah untuk IPv4 address ya. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama, cuman untuk IPv6 address. Jadi show IPv6 route. Nah, ini dia. Eh, sama ya, seperti itu ada yang untuk kode C, untuk connector, dan yang untuk lokal gitu. Oke, step yang kedua, use the show interface G001 to answer the following question. Oke, kita akan masukkan dulu perintah show interface. Ini gigabit Ethernet port 001 ya. G001. Nah, what is the operational status of the G001 interface? Sini ada pertanyaannya. Hmm, di sini operation statusnya, nah gini ya, gigabit Ethernet 001 LAN protocol is up. Nah, ini berkat dari eh, perintah no shutdown, di mana perintah itu berfungsi untuk eh, membuat status menjadi terus berjalan atau up begitu. Oke, kemudian question yang kedua. What is the MAC address of the J001 interface? Nah, untuk MAC-nya itu ini ya, ada di sebelah sini, 0060.4731.8102. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, how is the internet address displayed in this comment? Nah, di mana internet address-nya? Kita tinggal cek saja di sini. Internet address-nya 192.168.1.2 prefix 24 begitu. Oke. Sekarang kita masuk ke step 2 bagian B. For the IPv6 information, enter the show IPv6 interface command. Okay. Nah, show IPv6 interface. Nah, ke yang ketiga ya. Step yang ketiga, enter the show IP interface brief command on R1. Jadi kita akan menggunakan show IP interface brief. Nah, kemudian di sini ya ada di mana tadi kalau kita lihat di bagian sini. Ya ini untuk switch 1 ya, ada berbagai macam portnya. Cuman yang terkonek itu dan sudah dikonfigurasi itu adalah port gigabit Ethernet 000 dan juga port gigabit Ethernet 001. Jadi dia statusnya udah up, protokol up. Kemudian part B, enter the show IPv6 interface brief. Oke, kita akan masukkan show IPv6 interface brief.
Nah, ini sama seperti tadi ya. GGB Ethernet 000 dan 001. Seterusnya up tadi. Kemudian di sini untuk C show IP interface brief untuk melihat komen pada switch 1. Nah, ini dia pada switch 1, mana ini switch 1 ini ya. Terus Ethernet 0. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ada eh, maaf untuk yang part tadi, part yang hmm, untuk mengecek switch comment on switch 1. Switch 1 itu tuh tersambung ke PCB bukan PCA. Jadi saya buka di sini. Kemudian terminal. Oke. Nah, show IP interface brief. Nah, jadi ya untuk status dari uh, switch 1 ya, yang dimana sini yang up itu adalah Fast Ethernet 05 dan Fast Ethernet 06, dimana tadi di sini ya, uh, ini port port untuk uh, Ethernet 05 dan 06 ini sudah tersambung nih. Ada yang sambung ke R1, ada yang sambung juga ke PCA gitu. Oke. Kemudian di sini saya tutup dulu. Di sini ada pertanyaan. Jika port 3B Ethernet 001 eh, lagi down, terus apa berita yang bisa dilakukan untuk interface itu bisa aktif kembali? Statusnya menjadi up. Nah, untuk melakukan ini kita bisa melakukan perintah no shutdown ya, seperti yang tadi saya lakukan eh, kepada port gigabit Ethernet 000 dan juga port gigabit Ethernet 001 begitu. Nah, kemudian yang part yang kedua, apa yang bakal terjadi jika kita salah mengkonfigur atau mengsetting interface gigabit Ethernet 001 on the router dengan IP address 192.168.1.2. Ini jelas-jelas gak bisa ping ya ke PCB karena address 192.168.1.2 ini bukan punya bukan milik dari IP address dari Gigabit Ethernet 000. IP address 192.168.1.2 ini milik si VLAN. Ini dia 192.168.1.2. Jadi tidak akan bisa diping PCB karena network dan settingannya itu berbeda. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.